Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Terima kasih karena bisa bangun seawal pagi ini, berkumpul di sini bersama-sama, berdoa untuk saat teduh, untuk memuliakan, memuji, dan mendengarkan firman Allah. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih di atas istirahat yang kami alami malam tadi. Kami tidur lena, kami tidur nyenyak, kami tidur nyaman kerana pelindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Allah kerana membangunkan kami seawal pagi ini untuk duduk jenuh di kaki-Mu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terlebih dahulu berkatilah ruangan kami ini. Berkatilah kami yang hadir pada pagi ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam ruangan kami dan ke dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu ada bersama kami. Berkatilah jaringan internet kami ini, agar segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, seawal pagi ini, adalah yang berkenan di hati-Mu. Bapa, mampunkanlah kami yang bertugas pada pagi ini untuk membawakan lagu-lagu pujian, penyembahan, dan juga firman yang berasal hanya daripada-Mu. Ya Bapa, jika Engkau tiada, mana mungkin kami mampu. Bapa, sudilah kiranya Engkau hadir bersama-sama kami. Walaupun kami orang yang berdosa, ampunkanlah kami. Kami percaya bahwa Bapa selalu melihat kepada kami, mengampuni kami. Karena Bapa tahu kami orang yang lemah. Melalui Yesus Kristus, Dia kabarkan kepadamu bagaimana sifat kami di bumi ini. Kerana beliau juga telah mengalami. Begitu juga kami alami. Matius 6 ayat 33 hingga 34 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari." Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah teman-teman, kita sama-sama dengan kerendahan hati mengangkat lagu pujian ini. Jika benar engkau rindu, mari angkat pujian ini, agar Allah mendengarkan isi hatimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya benar, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Engkaulah yang selayaknya dipuji dan disembah. Karena Engkaulah Raja kami, Tuhan kami. Ya Allah, kami yang bangun seawal pagi ini, sungguh merindukan Engkau. Dengarkanlah hati kami berbicara kepadamu. Mampukanlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jangan Engkau sembunyikan wajah-Mu daripada kami. Izinkanlah kami semakin dekat kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu. Ya Allah, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuanmu. Tak terfahami keputusanmu dan tak terselami jalanmu. Terima kasih ya Tuhan kerana Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Sekarang ini biarlah kami membawa lagu pujian dan penyembahan ini setulus hati kami, sedalam kerinduan kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan
kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Angkat tanganmu jika benar engkau merasakan kasih Tuhan seawal pagi ini hadir di sisimu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Oh, Haleluya, haleluya, Ya ya yale, yale, ya ya Kyria, le, ya Kyria, ra 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 yale, yale, Kyria, yale, 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 ya ra ra Kyria, yale, 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 yale,
Yale, yale. Yale, yale, yale. Irial sheriala. Iriala sherialale. Manusia merakata sendiri kata Manusia Iriala merakata Manusia merakata Manusia yale, yale, Rana sendiri kata Manusia merakata yale. Iria, Manusia merakata Manusia yale, yale, yale. Yale, yale, yale. Manusia merakata Yale, yale, yale. Iria, yale, yale. Mari kita diam sejenak. Dengarkanlah Allah berbicara terus ke dalam hatimu. Jika benar engkau merindui Dia, berbicaralah kepada Allah di dalam hatimu. Dia mendengarkan isi hatimu, karena Dia mendengarkan hatimu dan Dia mengenal hatimu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkatilah Dian, anak kesayanganmu. Urapilah dia dengan Roh Kudus, agar setiap perkataan yang hadir di mulutnya adalah benar-benar berasal daripadamu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Menilai zaman. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyeret engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus mengawali pengajarannya dengan sebuah kritikan kepada orang-orang Yahudi yang terkenal pintar-pintar, tetapi buta dalam menilai apa yang sudah Yesus lakukan di sekitar mereka saat itu. Dan Yesus menyebut mereka munafik. Kadang-kadang memang kita lebih pintar mengenali tanda-tanda alam, atau juga kita pintar memprediksi perekonomian di masa yang akan datang daripada tanda-tanda rohani yang muncul untuk diri kita, atau peringatan-peringatan rohani yang muncul
untuk kita lewat tanda-tanda di sekeliling kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita lebih menaruh perhatian kepada hal-hal yang duniawi, sesuatu yang terlihat. Padahal kita seharusnya lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat rohani daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Saya perhatikan kalau roh kita lebih kecil daripada kedagingan kita, maka otomatis kita ini akan lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat duniawi, pada sesuatu yang akan habis. Misalnya, kita lebih tertarik mencari uang, mencari ilmu, mencari jabatan, dan lain-lain. Memang sih hal ini tidak salah. Hal ini baik. Namun hal ini mendapat porsi yang jauh lebih besar dalam hidup kita sehingga meninggalkan hanya sedikit porsi untuk hal yang rohani. Sehingga membuat kita jadi kurang peka akan tanda-tanda atau peringatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Karena fokus kita lebih besar kepada hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang kita tidak mengenali tanda-tanda rohani atau peringatan rohani itu. Contohnya gini, misalnya ketika kita bertemu teman, bercerita, mereka menyinggung kata-kata tentang kesabaran. Padahal memang itu adalah tanda rohani yang Tuhan kasih buat kita, peringatan buat kita bahwa saat itu kita harus bersabar terhadap pelayanan di rumah, terhadap pelayanan di kantor atau di komunitas. Lalu diteguhkan lagi mungkin dengan iklan di TV atau spanduk-spanduk yang berbunyi tentang hal kesabaran. Hal itu kadang-kadang kita tidak bisa kenali ketika kita lebih banyak fokus kita kepada hal duniawi. Kita tidak menaruh hati atau perhatian atau bahkan kita mengabaikan tanda-tanda itu. Karena apa? Karena kedegilan hati kita. Padahal di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, kedegilan itu dosanya sama dengan orang yang menyembah berhala. Dan Tuhan pasti akan menolak orang yang degil. Untuk bisa mengenali tanda-tanda rohani ini, kita membutuhkan mata rohani. Untuk memiliki mata rohani, kita membutuhkan mata yang baru. Berarti kita harus lahir baru di dalam roh. Untuk bisa mengenali peringatan-peringatan rohani ini, kita butuh kepekaan. Dan hal ini cuma bisa kita dapatkan saat kita membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Lalu di ayat 58 pada pagi hari ini bunyinya seperti ini. Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyeret engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Di sini ada kata lawanmu. Lawanmu itu, lawan kita itu adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bunyinya begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan hakim dalam ayat ini artinya adalah Tuhan. Penjara dalam ayat ini artinya adalah neraka. Jadi saya menyimpulkan kita semua ini sedang dalam perjalanan menuju Tuhan, Sang Hakim, Sang Penguasa itu. Nanti ada saatnya kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang lolos daripada penghakimannya. Untuk itu, kita harus berusaha keras berdamai dengan Tuhan sebelum masa penghakiman itu datang pada kita masing-masing. Ada kalanya saat hati kita tertuduh oleh suatu dosa, misalnya ketika kita dosa belum mengampuni, atau dosa kemarahan,
Hal itu membuat hati kita tertuduh dan membuat kita punya jarak dengan Tuhan. Dan rasanya ketika kita berdoa tuh masih belum ada damai karena kita sendiri masih tertuduh di dalam hati. Maka hari ini kita semua diingatkan lewat firman Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Jangan menunda waktu untuk berdamai dengan Tuhan. Karena umur kita hanya Tuhan yang tahu. Maka kita peliharalah ikatan damai sejahtera dengan sesama. Dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan saling tolong-menolong. Kita berdamailah dengan Tuhan. Bertobatlah sebelum kita dipanggil menghadap Dia. Demikian renungan saya pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini sama-sama menyadarkan kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami sebagai tanda cinta-Mu agar kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mentaati setiap firman-Mu, dapat memperhatikan dengan seksama setiap firman-Mu, dan dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa yang terkasih, mampukan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa, bersyukur untuk komunitas ini yang Engkau hadirkan untuk kami semua. Kiranya berkatilah komunitas ini ya Bapa, dengan segala kegiatan dan aktivitas yang Engkau taruh di dalamnya, untuk setiap visi dan misi yang Engkau taruh di dalamnya. Juga untuk Pak Paulus dan Bu Vila, sekeluarga, kiranya Engkau senantiasa berkati, lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lindungi juga untuk setiap pelayan-Mu yang memberikan diri bekerja di dalam ladang-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang terkasih, kami persembahkan saudara-saudari kami, sahabat kami yang terkasih, yang dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau angkat beban mereka, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan mereka, Engkau angkat beban-beban mereka, Bapa, dan Engkau berikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada mereka. Bapak yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya selalu dalam lindungan-Mu, selalu dalam pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dibuka kameranya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Jacqueline. Terima kasih.